Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Suatu pagi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu pernah ditanya oleh salah seorang muridnya, "Kaifa asbahta?" Bagaimana kabar antum pada pagi ini wahai Imam Syafi'i? Maka beliau memberikan jawaban, "Asbahtu tatlubuni thamaniyah." Saya pada pagi ini dalam keadaan berada di 8 tuntutan, 8 permintaan, 8 permohonan, ataupun 8 tarikan lah. Yang pertama, Allah Ta'ala bil fardhi. Allah Ta'ala memberikan tuntutan kepadaku dengan kewajiban. Wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bil sunnah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perintah tuntutan kepadaku dengan amalan sunnah. Yang ketiga, wadahru bisurufihi, dan waktu, masa ataupun zaman dengan segala macam urusannya, segala macam kesibukannya. Yang keempat, wal'yalu biqutihim au bihajatihim, dan keluarga dengan makanan mereka, dengan segala macam kebutuhan mereka. Yang kelima, wal hafadzah bima yantiqu lisani, dan para malaikat yang memberikan tuntutan kepadaku dengan apa yang diucapkan oleh lisanku. Yang keenam, wasyaitanu bil ma'asi, dan syaitan memberikan tuntutan ataupun ajakan kepadaku untuk melakukan kemaksiatan. Yang ketujuh, wan nafsu bisyahwat, yaitu jiwa yang selalu mengajak kepada syahwat, keinginan-keinginan. Dan yang kedelapan adalah wa malakul maut biqabdi ruhi, dan malaikat kematian yang mencabut nyawaku, mencabut jiwaku. Ini 8 poin yang patut untuk kita jadikan sebagai renungan, ya, muhasabah kepada kita masing-masing, bahwa dalam hidup ini kita banyak sekali kepentingan, banyak sekali urusan yang harus kita tunaikan. Yang pertama, kata Imam Syafi'i, kita diingatkan, beliau mengatakan Allahu Ta'ala bil faradhi, Allah memberikan tuntutan, perintah kepada kita dengan segala macam hal yang fardu, yang wajib. Banyak hadis yang menyampaikan kepada kita tentang masalah ini, diantaranya Innallaha ta'ala faradha faraidha fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan segala macam kewajiban, maka janganlah kalian sia-siakannya. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan telah menggariskan ketentuan-ketentuan, batasan-batasan, maka jangan kalian langgar. Wa harrama asya'a fala tantahikuha, dan telah mengharamkan berbagai macam perkara, maka janganlah kalian lakukan, jangan kalian langgar larangan-larangan tersebut. Wasakata an asya'a, dan Allah mendiamkan segala sesuatu, rahmatan lakum ghairu nisyan, sebagai bentuk kasih sayang untuk kalian, bukan karena lupa. Fala tabhatsu anha, maka jangan kalian mencari-cari itu. Hal yang mubah, yang boleh, silahkan, tidak perlu untuk kita cari-cari. Ini adalah hadis hasan riwayat dari Daruqutni serta yang lainnya. Dalam hadis yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya Allah berfirman, ini hadis qudsi, hadis yang insyaallah populer, ya. Allah Ta'ala berfirman, man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi, barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku telah mengumumkan, telah mengizinkan untuk berperang dengannya. Siapapun di antara kita yang memusuhi wali Allah,
kekasih Allah, maka Allah memerangi kita. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma iftaratu alaihi, dan tidaklah mendekatkan diri kepadaku hambaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal yang diwajibkan kepadanya. Jadi amal yang wajib itulah yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala untuk kita lakukan. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu. Kalau kita teruskan takarrub kepada Allah Ta'ala dengan amal-amal yang sunnah, amal-amal yang nafilah, maka Allah akan memberikan kecintaannya kepada kita manusia ini. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau Allah cinta kepadanya, maka aku menjadi pendengarannya. Artinya Allah menjaga pendengaran kita sehingga tidak mendengar kecuali yang baik-baik saja. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Allah menjadi penglihatannya. Artinya Allah menjaga pandangan matanya, melihat sesuatu yang halal saja, bukan yang haram. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku menjadi tangannya yang dia pakai untuk memegang. Jadi artinya kita hanya memegang segala sesuatu yang baik saja. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku menjadi kakinya yang dia pakai untuk melangkah. Artinya kita hanya melangkah pada tempat-tempat yang diperbolehkan, ya, jauh dari tempat-tempat yang haram. Dan yang terakhir ini yang paling memberikan motivasi pada kita, ya, wala in sa'alani la'utiyannahu. Kalau dia meminta, memohon kepadaku, maka pasti sungguh-sungguh aku akan berikan kepadanya. Wala in ista'adani la'uidannahu. Kalau dia memohon perlindungan kepadaku, maka pasti aku melindungi dia. Hadis riwayat Bukhari, ya. Ini adalah hal yang wajib yang sangat banyak sekali jumlahnya dan tidak boleh kita sia-siakan, ya. Yang kedua, tuntutan dalam hidup kita ini adalah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bisunnah. Jadi Rasulullah SAW memberikan tuntutan kepada kita untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya. Sunnah di sini bukan semata-mata dalam perspektif fikih, ya. Kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa, bukan. Tapi sunnah lebih umum, yaitu segala ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala yang disandarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa min fi'lin, apakah min qaulin, ya, baik berupa perkataan, wa fi'lin ataukah perbuatan, wa takrir, ketetapan, wa sifat ataupun sifat, khalqiyah atau khuluqiyah, baik secara fisik sifatnya atau dalam bentuk akhlaknya, ya. Kita berupaya untuk mengamalkan sunnah dan contoh ketauladanan dari Rasulullah sepenuh hati kita, segenap potensi daya upaya kita semuanya. Yang ketiga, tuntutan dalam hidup kita ini adalah wadahru bisurufihi. Jadi tuntutan waktu kehidupan kita, masa yang dimana kita berada di dalamnya, umur kita ini bisurufihi, yakni dengan segala macam urusannya, dengan segala macam problematikanya. Sebagaimana kita memiliki panduan, ya, di surat Al-Qasas ayat 77, ya, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah terhadap apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu orientasinya adalah untuk akhirat. Tetapi jangan lupa wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan apa yang ada padamu dalam kehidupan dunia ini. Orientasi utamanya adalah akhirat, tetapi jangan lupakan dunia. Kalau orientasi adalah akhirat, maka dunia kita dapatkan. Sebaliknya, kalau dunia saja orientasi manusia, maka akhirat bisa hilang. Oleh karena itulah kita selalu mengingat bagaimana banyak nasihat dari hadis Rasulullah SAW yang mengingatkan kita tentang kehidupan akhirat. Ya, misalnya, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadilah engkau itu di dunia itu seperti orang yang asing, ya, orang pengembara. Dia tidak berada di kampung halamannya, pasti dia mengingat mana kampung halamannya. Kalau dia bekerja, berusaha, pasti dia mengumpulkan modal untuk kembali ke kampung halamannya. Jadi dunia adalah seperti kita orang asing yang akan kita tinggalkan. Au abiru sabil, atau orang yang sedang melakukan perjalanan, seperti musafir saja. Musafir pasti dia akan mencapai pada tujuannya. Kemudian ada lagi hadis, kullu nasi yaghdu, setiap orang itu melakukan perjalanan hidupnya, pergi pada waktu pagi, keluar rumah, bekerja dan sebagainya.
Nah, ada dua kualifikasi di sini. Ada orang yang fabai'un nafsahu, ada orang yang mempertaruhkan dirinya, melakukan segala macam hal, ya, tidak mempedulikan halal ataupun haram. Pokoknya dia orientasi duniawinya itu. Famu'tikuha. Ada juga orang yang mu'tikuha, dia membebaskan dirinya, au mubikuha, ataupun dia menjadikan dirinya itu biasa. Jadi dia pertaruhkan dirinya, orientasinya ada yang orientasi kebaikan, ada orientasi yang akhirat. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Ada juga pesan dari Ali bin Abi Thalib yang patut untuk kita jadikan sebagai muhasabah, ya. Beliau mengatakan, irtahalatid dunya mudbirah. Dunia terlewat ke belakang, ya. Wartahalatil akhirah muqbilah, dan akhirat itu terlewat ada di hadapan kita. Walikulli wahidatin minhuma banun, dan setiap masing-masing, apakah dunia atau akhirat ini, memiliki anak-anak, memiliki pengikut-pengikut, memiliki para pengikut ataupun orang yang mendambakannya. Fakunu min abna'il akhirah, jadilah kalian itu anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, jadilah dan jangan jadikan kalian itu anak-anak dunia. Fa innal yauma amalun wala hisab, kalau hari ini dunia itu adalah kita beramal, tidak ada perhitungan, wa ghadan, dan nanti di akhirat hisabun wala amal, hanya ada perhitungan dan sudah tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Kemudian yang keempat, tuntutan dalam hidup kita ini adalah wal ayal biqutihim, yaitu keluarga, anak-anak kita itu, istri kita, yang dengan kebutuhan mereka, dengan makanan mereka. Suatu saat ketika para sahabat melihat ada seorang yang bekerja keras membanting tuannya mencari maisha, maka ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, laukana hadza fi sabilillah, wa Rasulullah, maka orang itu ada di jalan Allah. Maka beliau memberikan jawaban, in kana kharaja yas'a ala waladi sigharan fa huwa fi sabilillah, kalau dia keluar rumah untuk memenuhi hajat kebutuhan anak-anaknya yang masih kecil, maka dia berada fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala bawaini syaikhaini kabiraini fa huwa fi sabilillah, kalau dia keluar rumah untuk menghidupi dua orang tuanya yang sudah tua, yang sudah sepuh, dalam rangka untuk itu, maka dia fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'ifu fa huwa fi sabilillah, kalau dia keluar rumah mungkin karena masih bujang, dia keluar rumah untuk kebutuhan dirinya sehingga dia memiliki iffah, tidak mengemis-ngemis kepada orang lain, itu juga fi sabilillah. Tetapi wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakhara fa huwa fi sabilis syaitan, kalau dia keluar rumah bekerja untuk menumpuk harta, untuk mendapatkan rezeki yang banyak dalam rangka riya, untuk pamer, ya, mendapatkan pujian dari orang lain, mufakhara, untuk berbangga-bangga, maka orang inilah berada di jalan setan. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi inilah yang keempat, tuntutan keluarga tidak bisa dipisahkan dari tuntutan dakwah. Bukan kita tinggalkan keluarga untuk dakwah, tapi kita bersama-sama dengan keluarga untuk meniti jalan dakwah kita ini, insyaallah, ya. Yang kelima, wal hafadzah bima yantiqu lisan. Ada malaikat yang selalu menuntut terhadap apa yang aku ucapkan, minta pertanggungjawaban nantinya terhadap apa yang aku ucapkan, ya. Ada di surat Al-An'am ayat 61, Allah berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadi. Allah adalah berkuasa di atas hamba-hambanya, wa yursilu alaikum hafadzah, dan mengutus kepada kalian para malaikat yang bertugas untuk mengawasi. Di surat Qaf ayat 18, Allah berfirman, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terlafadzkan dari sebuah perkataan kecuali ada padanya raqibun atid, malaikat yang selalu mengawas dan mencatat. Kalau Imam Asy-Syaukani memberikan tafsir ayat ini adalah di antaranya ada malaikat katibul khair, huwa malakul yamin, ada malaikat kebaikan yang mencatat kebaikan sebelah kanan, wa katibus syarri malakus shimal, dan ada malaikat yang menuliskan keburukan berada di sebelah kiri. Walaupun ada sebagian mufassir yang mengatakan raqib atid bukan dua malaikat, tapi satu malaikat yang memiliki dua fungsi, ya. Biasalah ini perbedaan
dalam penafsirannya. Intinya ada malaikat yang selalu mengawasi kita, mencatat dan minta pertanggungjawaban dari semua apa yang kita lakukan. Kita katakan, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, di surat Al-Fitur ayat 10 sampai 12. Yang keenam adalah tentang keberadaan setan, syaitan bil ma'asi, tuntutan dari setan yang selalu mengajak kepada maksiat-maksiat. Di surat Fatir ayat yang ke-6 Allah berfirman, inna syaitana lakum adu fattakhidhu aduwa, sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah dia musuh, jangan jadikan sebagai teman atau partner ya. Inna ma yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Misi setan itu adalah dalam rangka untuk mengajak para loyalisnya, para pengikutnya nanti masuk ke neraka as-sa'ir. Kemudian di surat An-Nur ayat 21 kita diingatkan oleh Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan, wahai orang yang beriman, janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan. Wa may tabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fakhsya wal munkar, barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya dia itu hanya memerintahkan kepada perbuatan yang keji dan mungkar saja. Jadi ada sekian banyak cara-cara setan dalam rangka untuk mengelabui kita, diantaranya at-tazayyun atau at-tazyin, yang memberikan seolah-olah yang kita lakukan itu adalah indah. Ada at-talbis ya, mencampur adukan antara halal dan haram, antara baik dan buruk. Ada at-taswif ya, menunda-nunda ya, mengkondisikan kita itu menunda pekerjaan kita. Dan ada juga tahwinul maksiyah, mengkondisikan seolah-olah maksiat itu adalah hal yang ringan ya, sehingga menunda-nunda taubat. Kemudian yang ketujuh yang ada pada tuntutan hidup kita ini adalah wan nafsu bisyahwat. Jiwa kita itu dengan segala macam syahwatnya, segala macam keinginannya. Jadi ada an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, yang tentram ya. Kemudian ada an-nafsu al-lawwamah, jiwa yang selalu menyesal ya ketika kita melakukan keburukan. Dan yang kita waspadai adalah al-nafsu al-ammarah bisu', jiwa yang selalu mengajak kepada keburukan. Ini yang patut kita waspadai. Ada hadis memberikan peringatan, mohon maaf, jadi surga itu ada kita dikelilingi dengan hal-hal yang kita tidak sukai, hal-hal yang berat, tetapi neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang penuh dengan syahwat ya, penuh dengan segala macam kenikmatan dalam tanda kutip. Hadis riwayat Muslim. Sehingga disinilah kita perlu mujahadatun nafsi. Yang terakhir adalah malakul maut biqabdir ruh. Ada ancaman dari malaikat maut yang sewaktu-waktu bisa mencabut ajalku. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW memberikan sering sekali ya, menurut kesaksian daripada Abu Hurairah, bahwasanya di antara kalimat yang sering sekali disertakan oleh Rasul SAW adalah aksiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat penghancur segala macam kenikmatan, kelezatannya itu al-maut. Perbanyaklah kalian mengingat kematian itu, apalagi dalam situasi sekarang ini ya, berturut-turut saudara kita, kawan kita, saudara kita, Masya Allah ya, berturut-turut ada ucapan takziah ya dari terus menerus ya. Kemudian yang terakhir ada sebuah hikmah dari salah seorang salafus saleh, Abu Ali Al-Hasan Ibnu Ali Ad-Daqqaq, itu pernah mengatakan, man aktsara min dzikril maut ukrima bi thalathati asya. Barang siapa yang sering banyak mengingat kematian, maka dia diberikan kemuliaan dengan 3 macam ya, 3 kemuliaan. Yaitu ta'jilu taubah. Dia akan segerakan taubat. Wa qana'atil qalb, dan menjadikan qanaah dalam hatinya. Jadi nyaman ya, qanaah ya, menerima pemberian Allah Ta'ala walaupun itu sedikit. Wa nasyatul ibadah, dan dia memiliki nasyat, memiliki semangat untuk melakukan ibadah. Nah itu ya, orang yang selalu mengingat kematian maka akan diberikan 3 kemuliaan. Dia segera bertaubat, hatinya tenang, qanaah, dan dia semangat dalam ibadahnya. Kebalikannya, wa man nasyal maut,
barang siapa yang lupa terhadap kematian, uqiba bi thalathati asya, maka dia diberikan iqab, diberikan sanksi 3 hal juga, yaitu apa? Taswifu al-taubah, ya, dia taswif dari kata-kata sofa, menunda taubatnya. Kemudian wa tarkir ridho bil kafaf, ya, dia tidak ridho dengan sesuatu yang serba sedikit yang seharusnya cukup tapi dia tidak ridho, ya. Wa takasul fil ibadah, dia bermalas-malasan dalam hal ibadah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membimbing kita semuanya, serta kita semuanya untuk istiqomah di jalan